Saya Muhammad Salman Bu, Aku Latifah Oktaviana. Saya Muhammad Alif Ramadhani, mahasiswa AFI 22. pamit undur Ini diri. undur diri. Kakak mau nanya kan, Arab itu kan di timur. Lah, kenapa kita kalau Arab menghadap ke barat? Skip. Udah. Lanjut ke episode berikutnya. Kalau Ya, selamat datang teman-teman di podcast kami, yang mana podcast kami ini sebagai sarana untuk menyalurkan hasil-hasil kuliah kami di mata kuliah Orientalis dan Occidentalis. Teman-teman, apa sih itu Orientalis? Oke. Kereta. Orient kan berarti kan katakannya timur nih. Terus oriental berarti itu ketimuran. Jadi orientalis itu sesuatu studi yang membahas tentang ketimuran. Istilahnya gitu sih singkatnya. Timur ya, yang dimaksud timur ini itu apa ya maknanya timur? Itu dilihat dari apa kok bisa ada istilah timur gitu? Kalau yang habis aku baca ya, itu menurutku di sini ada framing tertentu gitu. Jadi timur bukan timur secara geografis, tapi timur yang apa sih? Pentimuran aja gitu. Karena timurnya itu hanya pada batas wilayah-wilayah orang-orang yang budaya-budayanya timur, kayak misalkan Arab, terus Afrika, sama Asia gitulah. Sedangkan Australia ini kan secara geografis timur, tapi orang-orang itu menganggap bahwa Australia ini bahasa budaya itu cenderung ke arah barat. Jadi menurutku timur adalah timur yang dipandang sebagai sengaja ditimurkan gitu, bukan timur secara geografis. Jika seperti itu ya, kenapa alasan apa sehingga orang-orang yang membahas timur itu meneliti timur sampai sebegitunya? Itu maksud tujuannya itu apa ya? Dan latar belakangnya? Pertama sih aku taunya ya itu tuh masa kolonialisme. Jadi tuh saat Aceh contohnya itu saat Aceh tuh ada seorang pelaut atau pedagang istilahnya itu masuk ke Aceh dan dia di sana tuh memang niatnya baik kan untuk pedagang awalnya. Lalu masa itu gimana ada egoisme rasa rakus lah istilahnya itu mereka bagaimana untuk menduduki atau menguasai secara penuh Aceh tersebut. Jadinya digunakan orientalis ini tuh untuk mengkaji gimana kebudayaan masyarakatnya, gimana penduduknya, sifat-sifatnya dan kulturnya yang digunakan untuk istilahnya penjajahan gitu sih. Penjajahannya yang digunakan awalnya saat itu. Penjajahannya. Berarti orientalis itu mempunyai maksud tersendiri. Nah, Awalnya lo ya, tapi kan akhirnya ya gitulah. Di masa awal orientalis itu yang dikaji cuma timur-timur. Nah, sehingga memunculkan ya, yang pernah aku dengar loh ya. Makanya aku ini bertanya, yang pernah aku dengar itu seakan-akan dari pihak yang mengkaji timur atau bisa disebut dengan barat. Alasan barat mengkaji timur itu karena apakah benar-benar barat ini dalam segi keilmuan itu lebih tinggi daripada timur atau gimana? Gimana Dip? berarti gini ya, maksudnya berarti ada stereotip itu kan? Iya. Ada stereotip bahwasannya Barat ini lebih maju dan Lebih lebih timur. rasional. Iya. Kalau menurutmu sendiri gimana tuh? Kalau aku sih gini ya. Padahal barat ini ketika meneliti tentang timur, ini kan ya tahun-tahun di masa revolusi Perancis aja kan, sehabis itu kan. Padahal kita lihat lagi sebelum revolusi Perancis, ini barat itu kayak abad kekosongan gitu. Sangat bodoh sekali dibandingkan daripada timur masa Abbasiyah. Ya betul. Tapi kenapa kok ketika masa revolusi Perancis ini kok seakan-akan barat ini lebih tinggi daripada timur? Kan aneh gitu. Framing gitu, stereotip. Nah itu gimana ya menurut kalian? Ya secara emang sih awalnya kan stereotip aja sih. Barat itu generalisasi kan, kita juga sering menggunakan generalisasi ini bahwa Barat itu pemikirannya lebih rasionalis terus lebih maju, padahal Timur juga pernah loh kayak mengkaji mungkin studi di Barat itu secara rasionalis, jadi tidak ada pembedaan sebenarnya mana yang lebih rasionalis maupun lebih yang terbelakang gitu, hanya stereotip aja. Kalau menurutku juga ya, tak pantas juga kalau misalkan Barat dibilang lebih maju gitu. Soalnya ya Timur juga punya kajiannya sendiri ya kan. Semua punya bidangnya masing-masing gitu kan. Saling melengkapi gitu Saling ya. melengkapi. Oke lah kalau misalkan Barat lebih rasional.
Tapi timur juga ada kok orang-orang yang rasional gitu kan. Kita nggak bisa bilang bahwasannya semua rasional itu ada di barat, sedangkan timur gak ada rasional sama sekali, enggak. Dan timur juga punya kekuatan sendiri kan, kayak misalkan timur lebih terlihat sebagai bangsa yang menekankan pada intuitif. Bahwasannya mereka juga percaya ada kekuatan di luar kekuatan rasional, kayak misalkan spiritualisme dan lain sebagainya gitu. Dan ini juga tidak kalah kuat dengan rasionalisme gitu. Jadi menurut saya ya sama-sama kuat aja sih timur dan barat. Hal yang paling membedakan antara timur dan barat, yang paling membedakan sehingga kita secara langsung itu dapat mengetahui, oh ini yang dikatakan timur, ini yang dikatakan barat itu seperti apa, selain dari antara barat meneliti timur. Kalau menurutku pembedaannya itu kan kalau secara geografis mungkin kita nggak bisa bilang bener ya. Yang mungkin yang bisa membedakan adalah dari bahasa gitu. Jadi orang barat itu adalah orang yang biasanya terkenal dengan bahasa-bahasa barat seperti bahasa Inggris, bahasa Jerman, Spanyol dan sebagainya. Sedangkan kalau bahasa timur itu kayak bahasa Arab, terus bahasa India, bahasa Indonesia, Melayu, Jawa, itu bahasa-bahasa timur. Dan menurutku ya kalau secara geografis tidak bisa dikatakan benar, mungkin secara bahasa bisa. Soalnya emang Australia secara geografis dia timur, tapi dia ke barat. Mungkin karena bahasanya juga kan dia lebih banyak bahasa Inggris, sehingga dia dikatakan barat karena sebab bahasa itu. Bahasa ya. Jadi gimana kalau gini? Budaya juga masuk apa enggak untuk membedakannya? Boleh sih. Kalau budaya juga, nah terkait dengan budaya, etika juga ada loh. Jadi memang dalam etika barat dan etika timur ada perbedaan gitu. Dimana yang sepengetahuan saya di barat itu etika terhadap orang yang lebih tua memang menurutku kurang gitu dibandingkan orang timur yang mengedepankan etika. Contoh nih, kan pernah disinggung Bu Fatimah kalau nggak salah. Itu kalau Bu Fatimah itu siapa aku lupa. Itu kalau kita di Indonesia kan pertama-tama kan senyum nih. Nah di luar negeri itu tuh bedanya kalau kita senyum dianggap, aku nggak tahu ya nggak sebut negaranya. Kita senyum itu dianggap kita tertarik pada lawan jenis. Akhirnya berhubungan ke seksualnya gitu. Jadi kayak ya budaya juga termasuk perbedaan. Terus kok ada kata orientalis sehingga muncul oh ini orientalis, itu gimana ya? Tadi aku baca ya, sempat baca itu tuh digagas sama orang namanya Edward Said. Coba dong jelasin, aku kayak masih kurang paham ya. Edward Said itu siapa sih? Kalau saya lupa nih siapa itu kan. Tapi tuh beliau ini tuh pernah mengkritik bahwa orang barat ini terlanjur atau bukan selalu sih, kayak mengkaji timur itu secara berlebihan atau tidak dipandang secara objektif. Jadi ada hal-hal yang rancu lah istilahnya gitu, kayak ya melanggar atau tidak sesuai dengan yang kita percaya gitu, di luar hal itu. Mereka meneliti mungkin karena kebencian gitu ya. Katanya gitu sih. Terutama kayak misalkan orang non muslim mengkaji muslim, kan ada tuh yang mengkajinya secara membabi buta gitu. Nah, Kan kalau orang muslim mengkaji Islam itu kan mereka atas dasar iman gitu kan, sehingga apa yang mereka teliti atau apa yang mereka kaji itu memang sesuai dengan dasar-dasar yang ada dalam Islam. Dan kalau orang yang non muslim dalam hal ini barat gitu kan, ketika mereka mengkaji Islam, mengkaji timur, itu mereka berdasarkan aspek subjektif mereka ya. Mereka ada hasrat untuk menghancurkan dunia timur. Mereka ingin lebih baik daripada dunia timur gitu kan. Mereka ingin barat ini sebegitu tingginya dibandingkan orang timur, sehingga mereka mengkaji untuk menghancurkan daerah timur itu. Bukan daerah mungkin ya, kayak pentimuran itu. Ya, pentimuran. Pernyataan Edward Said ini seakan-akan semua orientalis itu Jahat. ya. Padahal aslinya gimana kalau boleh tahu? Kalau setahu aku sih Bang Mak itu pada awal 19 awalnya itu kan itu sudah membuka gerbang kan, ada komunikasi, adanya telepon, terus ada telegram kalau nggak salah, terus kayak kapal-kapal. Nah kontak budaya antara Islam dan juga Barat ini, Baratan gitu kan, itu tuh terbuka, jadinya terjalin. Ketika Barat ini mengkaji Timur, itu mereka secara langsung bisa mengetahui bagaimana seluk Islam. Jadi secara kata langsung ya, secara hanya kayak oh mungkin perasaan bukan apa ya, angan-angan doang, betul sekali gitu. Terus juga dari bukunya Pak Makin itu tuh katanya sih gini, untuk kita menggeneralisasi bahwa orang Barat itu anti Islam itu juga nggak baik, itu juga kayak nggak juga gitu. Ternyata mereka itu juga mengkaji atau mengkritik bukan dari Islam aja, tapi juga dari diri sendiri mereka sendiri, yaitu Yahudi dan juga Kristen. Jadi sebelum ada Islam dikritik, dulu itu ada juga Yahudi dan Kristen. Jadi ya nggak bisa
bilang oh si Barat ini tuh kok selalu membabi buta Islam juga nggak bisa gitu. Dan aku juga belakangan ini kan ke perpustakaan terus nemu buku orientalis yang membahas tentang the Sufi order in Islam. Dan itu penulis orang Barat, namanya John Spencer Trimmingham. Dan aku lihat buku itu adalah buku yang mengkaji Sufi tapi dengan rasionalitas yang bagus itu. Ini objektif gitu kan. Tapi objektif, maksudnya dia bukan mengkaji untuk menghancurkan, tapi benar-benar atas dasar ilmu. Dan ini mungkin bisa menjadi buku ini bahkan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi mazhab Sufi gitu. Saking buku ini tuh bagusnya. Dan ini membuka jalan untuk kita bahwasannya gak semua orientalis itu jahat. Apalagi pada saat ini gitu kan. Ada sebagian orientalis atau orang-orang Barat yang mengkaji Timur, mengkaji Islam, itu yang mengkaji untuk dasar tujuan keilmuan. Nah itu, jadi ya Barat sekarang itu punya andil juga dalam perkembangan keilmuan Islam sekarang. Jadi seperti itu ya, dari orientalis yang menamai itu Edward Said, itu menamai orientalis kepada para Barat yang meneliti Timur. Kan tetapi yang dipikirkan Edward Said itu tidak seperti yang dipikirkan. Kan yang dipikirkan itu semua orientalis itu jahat. Padahal orientalis jahat yang ingin mengobrak-abrik Islam itu hanya sebagian pada awalnya. Mengalir karena yang dijelaskan oleh Mbak Iva tadi, setelah ditemukan interaksi antara Barat dan Timur secara langsung melalui perkembangan zaman, akhirnya orientalis ini semakin objektif lagi dalam meneliti dunia Timur, entah itu dalam Islam, budaya, atau bahasanya itu lebih objektif ya. Karena seakan-akan kan jika seseorang kayak kita sendiri orang Islam meneliti Islam kan mesti ada didasari iman, sehingga subjektif. Kalau orientalis itu lebih objektif dalam meneliti Islam. Ya, semisal ada orang Timur. Orang Timur ini mengkaji orientalis secara objektif. Apakah bisa dikatakan orientalis? Bisa. Orang Timur bisa. Orang Timur yang mengkaji Timur. Iya. Boleh kan, soalnya kan kita kan kebaratan juga ketimuran. Jadi kayak hanya penamaan aja nih, bukan secara geografis gitu kan. Jadi intinya tuh ya dari mana aja bisa gitu disebut sebagai orientalis. Entah dari kamu dari timur ataupun dari barat. Berarti misalkan saya nih, saya mengkaji ilmu tentang Timur, misalkan budaya Timur lah, budaya Arab klasik atau apa. Berarti saya seorang orientalis. Bisa disebut segitu. Seperti itu ya. Tertarik mungkin kita ingin menjadi orientalis. Boleh. Tapi perlulah bekal-bekal yang kita siapkan. Nah, kiranya untuk podcast kali ini cukup sampai di sini saja. Barangkali ada kritikan, masukan, hubungi kami. Nanti kami kasih deskripsi.